Ja, was eigenlijk wel goede wedstrijd vanuit onze kant. Kita untuk Jay Indes dan Nathan kita sedang usahakan bisa bermain pada bulan Maret tahun depan. Kalau bisa November ini lebih bagus. Indonesia, Indonesia. Respons Rian Flamingo saat dikabarkan diminati Shin Tae-yong untuk timnas Indonesia. Pemain belakang Sassuolo yang dipinjamkan ke FC Utrecht, Rian Flamingo menanggapi kabar dirinya diminati pelatih kepala timnas Indonesia, Shin Tae-yong, dalam beberapa waktu belakangan. Sebagai pemain keturunan Indonesia, Rian disebut-sebut bakal dinaturalisasi. Pada awalnya, rumor tersebut disampaikan media Korea Selatan, Best Eleven pada pekan lalu. Shin Tae-yong dikabarkan ingin memperkokoh lini pertahanan skuad Garuda. Kabar ketertarikan Shin Tae-yong itu akhirnya sampai juga ke bek kelahiran 31 Desember 2002 tersebut. Hal tersebut bisa dilihat dari respons Rian Flamingo dalam salah satu unggahan akun Instagram Transfermarkt Indonesia, beberapa hari lalu. Berhembus kabar dari media Korea jika ST berminat untuk bisa membuat sang pemain bergabung dengan Garuda, tulis akun Transfermarkt.co. ID dalam keterangan unggahan foto yang memperlihatkan statistik Rian Flamingo. Rian sendiri diketahui berdarah Belanda Suriname yang juga mempunyai garis keturunan ke Indonesia. Bagaimana pendapatmu? Lanjut keterangan unggahan tersebut. Rian Flamingo melalui akun Rian Flamingo pun memberikan tanggapan di kolom komentar unggahan Transfermarkt Indonesia tersebut. Dia menyematkan emoji hati dan bendera merah putih dalam komentarnya. Sejauh ini, respons dari Rian itu sudah disukai 3.369 pengguna dan mendapat 269 balasan. Akan tetapi, Shin Tae-yong hingga kini masih belum memberikan keterangan lebih lanjut soal kabar Rian Flamingo tersebut. Di sisi lain, rencana menaturalisasi Rian juga terus diperhitungkan banyak pihak. Kelebihan dan kekurangan jebolan Almere City ini terus ditakar. Upaya tersebut tidak lain agar naturalisasi yang dilakukan untuk timnas Indonesia tidak sia-sia. Rian sendiri sudah menyumbangkan 1 gol dari 5 laganya bersama FC Utrecht sebagai bek. Catatan ini terbilang cukup apik sebagai pemain yang berperan di lini belakang. Terlepas dari itu, semua keputusan kembali di tangan Shin Tae-yong. Publik hanya bisa menantikan kabar lanjutan mengenai naturalisasi Rian. Daftar pemain keturunan yang dipantau Shin Tae-yong, kalau cocok langsung diminta perkuat timnas Indonesia, siapa saja? Timnas Indonesia dikabarkan bakal segera mendapatkan suntikan tenaga baru dari 3 pemain naturalisasi yang semakin dekat dengan proses pergantian kewarganegaraannya. Setelah Jay Itzes, 3 pemain berdarah keturunan Indonesia lainnya yakni Nathan Choyaon, Rian Flamingo dan juga Cyrus Margono dikabarkan tertarik untuk menjadi WNI dan membela timnas Indonesia. Kita tahu, kalau Jay Itzes menjadi nama pemain keturunan Indonesia yang bakal segera menjalani proses naturalisasi. Setelah Jay Itzes, kini muncul 3 pemain keturunan lainnya yang siap membela timnas Indonesia. Nathan Choyaon, Rian Flamingo dan juga Cyrus Margono dikabarkan akan menjadi pemain keturunan lainnya yang akan dinaturalisasi. Nathan Choyaon sendiri merupakan pemain asal negara Belanda yang bermain untuk klub Wales, Swansea City. Sementara untuk kabar ketertarikan dari Rian Flamingo sempat diberitakan oleh salah satu media Korea Selatan, Best Eleven. Dan untuk ketiga pemain tersebut Shin Tae-yong harus melihat dulu performa mereka di lapangan secara langsung. Abarnya anggota Exco PSSI Arya Sinulinga beberapa waktu lalu bertemu dengan Shin Tae-yong untuk membahas hal tersebut. Namun belum diketahui apakah pelatih Korea Selatan itu berniat menambah pemain naturalisasi untuk timnas Indonesia saat ini. Jay Itzes dan Nathan Choyaon bakal laksanakan sidang naturalisasi di DPR RI pada November 2023. Keduanya akan melaksanakan sidang setelah masa reses DPR RI berakhir pada Senin, 30 Oktober 2023. Wakil Ketua Komisi X DPR RI,
Hetifah Syaifuddin, mengonfirmasi hal tersebut ketika menjawab pertanyaan warganet di akun Instagramnya, Hetifah. Sosok yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar itu memastikan bahwa sidang untuk Idzes dan Nathan akan dilaksanakan pada bulan November mendatang. Setelah selesai reses, November, tulis Hetifah kala menjawab warganet dengan nama pengguna SP Henry 28, Minggu, 29 Oktober 2023. Sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, RI, Dito Aryo Tejo melaporkan bahwa proses naturalisasi kedua pemain tersebut sudah sampai di DPR RI. Kabar tersebut disampaikan kala Menpora Dito meninjau trofi Tur Piala Dunia U17 2023 di Surabaya. "Oh iya, ini lagi diproses, ini kita lagi lintas di lembaganya, lagi proses di DPR, setelah masa sidang mulai kita kebut lagi," ujar Menpora Dito. Sementara itu, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir mengatakan proses keduanya ditargetkan rampung pada Maret 2024 mendatang. Itu artinya, Timnas Indonesia berpeluang diperkuat 2 legion naturalisasi anyar pada laga kontra Vietnam di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. "Ini saya dan Menpora sedang bekerja keras. Semoga Maret bisa, kalau November cium tangan," sahut Erick. Kendati demikian, jika sidang naturalisasi tersebut rampung pada November 2023, maka terdapat kemungkinan mereka siap memperkuat Timnas Indonesia pada Piala Asia 2023 mendatang. Adapun Timnas Indonesia melakoni partai perdana di Piala Asia 2023 pada 15 Januari 2024 mendatang, menghadapi Irak. Usai berlangsung di DPR RI, maka proses kedua pemain tersebut tinggal menunggu surat keputusan Presiden, Kepres. Kemudian keduanya akan mengucap Sumpah Warga Negara Indonesia, WNI, di Kanwil Kemenkumham. Selanjutnya, proses berlanjut pada perpindahan federasi. Profil Dela Anu Arts, pemain keturunan Indonesia berbandrol 1,74 miliar rupiah berusia 20 tahun, baru debut di Eredivisie. Logo bola dunia. Profil Dela Anu Arts, pemain keturunan Indonesia berbandrol 1,74 miliar rupiah berusia 20 tahun, baru debut di Eredivisie. Galih Prasetyo Senin, 30 Oktober 2023 pukul 13.14 WIB. Profil Dela Anu Arts, pemain keturunan Indonesia berbandrol 1,74 miliar rupiah berusia 20 tahun, baru debut di Eredivisie. Profil Dela Anu Arts, pemain keturunan Indonesia berbandrol 1,74 miliar rupiah berusia 20 tahun, baru debut di Eredivisie. Instagram, suara.com, satu lagi pemain keturunan Indonesia yang catatkan prestasi apik di kompetisi tertinggi Liga Belanda atau Eredivisie. Pemain keturunan Indonesia bernama Dela Anu Arts baru catatkan debut di Eredivisie. Dela Anu catatkan laga debut bersama NEC saat melawan Almere City pada 22 Oktober 2023. Saat itu, Dela Anu Arts jalani debut sebagai pemain pengganti. Ia masuk pada menit ke-76 menggantikan Son Jae Hansen. Di laga debutnya itu, penampilan Dela Anu Arts terbilang cukup baik. Ia membawa NEC meraih 1 poin setelah hasil imbang 1-1 di akhir pertandingan. Dela Anu Arts diketahui memiliki darah Maluku, Indonesia. Dilansir suara.com dari unggahan akun XFT_Radian, Dela Anu berposisi sebagai bek kanan. Sisi lain di Akademi PSV Eindhoven masih ada nama lain pemain berdarah Indonesia. Dela Anu Arts, 17, bek kanan PSV U18 berdarah Maluku, tulis informasi akun tersebut. Timnas Indonesia siapkan pengganti 4 pemain abroad yang cedera jelang away ke Irak. Timnas Indonesia bakal menyiapkan para pemain pengganti dengan adanya badai cedera jelang away ke Irak. Timnas Indonesia dilanda badai cedera jelang lawatannya ke Irak pada 16 November 2023 mendatang dalam babak putaran Q2 kualifikasi Piala Dunia 2026. Setidaknya ada 5 pemain yang saat ini cedera bersama klubnya dan diragukan tampil pada FIFA Matchday November 2023 mendatang. Mereka yakni Marcelino Ferdinand, Elkan Bagot, Ivar Jenner, Sandy Walsh dan Yance Sayuri. Selain Yance, 4 pemain di atas merupakan pemain abroad.
Marcelino masih berkutat dengan cedera hamstring di mana sudah ia bawa ketika timnas Indonesia 2 kali melawan Brunei Oktober lalu. Proses pemulihannya di Jakarta tidak berjalan lancar dan justru memperburuk keadaannya. Elkan Bagot mengalami cedera punggung dan hingga kini belum bermain kembali untuk Ipswich Town. Lalu, Ivar Jenner juga masih belum bermain di FC Utrecht sejak tidak dipanggil timnas Indonesia saat lawan Brunei. Kami sedang menunggu MRI terbaru dari Marcelino, kata asisten pelatih timnas Indonesia, Nova Arianto. Setelah ada hasilnya baru bisa kami putuskan apakah Marcelino dibawa ke Irak atau tidak. Tim media kami sedang berkomunikasi dengan Ipswich Town untuk menanyakan kabar terbaru dari Elkan. Kalau untuk Ivar sampai saat ini belum ada update terbaru, tambahnya. Terkini, Sandy Walsh juga mengalami cedera yang membuat publik khawatir karena kakinya berdarah saat bertanding. Kami dipastikan kehilangan 2 pemain, salah satunya Sandy, untuk beberapa pertandingan ke depan, kata pelatih KV Mechelen, Stephen Defour. Menanggapi isu tersebut, Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji mengatakan tim kepelatihan Timnas Indonesia bakal menggantikan para pemain yang cedera tersebut. Jadi menghadapi situasi akhir-akhir ini yang banyak pemain cedera yang bermain di klub. Itu kami sudah punya plan-plan yang tentunya bisa dipakai untuk memperkuat timnas senior, kata Sumarji saat ditemui bolasport.com di Stadion Maguwo Harjo, Sleman pada Minggu, 29 Oktober 2023. Ada beberapa hal yang jadi catatan kita, dan jumlah pemain kita kan cukup banyak juga. Kalau ada yang cedera, maka kita sudah punya pemain pengganti, tambahnya. Kabar terkini proses naturalisasi Jay Itzes dan Nathan Choeaon diungkap Dito Aryo Tejo dan Erick Thohir. Kabar terkini proses naturalisasi Jay Itzes dan Nathan Choeaon diungkap oleh Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Aryo Tejo dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Dito mengatakan bahwa prosesnya sudah sampai di DPR RI dan akan dikebut terus. 2 bek keturunan, Jay Itzes, Venezia, dan Nathan Choeaon, Swansea City, sedang menjalani proses naturalisasi. Keduanya telah melakukan pertemuan dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, belakangan ini. Kini, Menpora Dito Aryo Tejo mengatakan bahwa proses naturalisasi kedua calon pemain timnas Indonesia itu terus dikebut. Hal ini diungkap olehnya ketika mengunjungi trofi Tur Piala Dunia U17 2023 di Surabaya. Oh iya, ini lagi diproses, ini kita lagi lintas di lembaganya, lagi proses di DPR, setelah masa sidang mulai kita kebut lagi, kata Menpora Dito kepada awak media, Minggu, 29 Oktober 2023. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang juga hadir pada acara itu, menegaskan kembali bahwa proses naturalisasi keduanya ditargetkan rampung pada Maret 2024. Itu artinya, timnas Indonesia berpeluang diperkuat 2 legion naturalisasi anyar pada laga kontra Vietnam di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ini saya dan Menpora sedang bekerja keras. Semoga Maret bisa, kalau November cium tangan, sahut Erick. Proses naturalisasi Itzes dan Nathan terbilang cepat ketimbang para pemain naturalisasi sebelumnya. Pasalnya, sebelum sampai di DPR RI, proses naturalisasi pemain biasanya memerlukan tahapan yang cukup panjang. Proses keduanya harus digodok lebih dulu di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Ditjen AHU. Kemudian dilanjutkan dengan proses di Sekretariat Negara, Setnek. Setelah itu, calon punggawa timnas Indonesia melakukan wawancara kewarganegaraan Indonesia di Badan Intelijen Negara, BIN, lalu hasilnya dikembalikan lagi ke Setnek.